Suara sunyi seringkali lebih lantang daripada jeritan. Di balik diam, ada hati yang berbicara. Di balik hening, ada doa yang tak putus mengalir ke langit. Selamat datang di channel Naskah Dalam Diam, di mana setiap bisu memiliki makna. Kali ini, mari kita berjalan bersama dalam monolog jiwa yang berjudul Diamku Adalah Doa. Pernahkah kamu merasa mulutmu keluh, tapi hatimu gaduh? Kamu duduk tenang, tapi dadamu seperti diserbu badai? Kamu diam. Namun di dalam sana, ada ribuan kata yang tak tahu bagaimana cara lahir. Aku pun begitu. Aku bukan tak mampu berkata-kata, tapi mungkin aku sedang belajar berdoa dalam diam. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah cara lain untuk percaya bahwa Allah lebih tahu isi hati kita, bahkan sebelum kita memintanya. Imam Hasan Al-Basri. Aku belajar diam sejak kecil. Bukan karena tak punya suara, tapi karena dunia lebih suka orang yang tak ribut. Ketika aku menangis, mereka bilang, "Sudahlah, jangan cengeng." Ketika aku marah, mereka bilang, "Tenang, jangan kasar." Lama-lama aku belajar, mungkin diam adalah satu-satunya bentuk perlawanan yang bisa diterima. Diam yang tak melukai. Diam yang tak menyakiti balik. Diam yang disalahartikan sebagai kelemahan, padahal di dalamnya tersimpan kekuatan yang tak banyak dimengerti. Aku pernah duduk di bangku sekolah dengan kepala tertunduk. Teman-teman tertawa, bercanda, saling sapa. Aku mendengarkan, mengamati, tapi tak tahu bagaimana harus menyelipkan diri di antara suara mereka. Aku hanya bisa tersenyum, mengangguk, dan ketika mereka pergi, aku menunduk lebih dalam, berharap bisa jadi bayangan, tak terlihat, tak terganggu. Tapi ternyata, aku terlihat. Dan celakanya, diamku sering dianggap sombong. Sikapku dianggap menjauh. Padahal aku hanya tak tahu harus mulai dari mana. Aku tak tahu bagaimana menjadi bagian dari keramaian yang menakutkan. Maka aku memilih diam dan belajar menyukai sepi. Aku mulai menulis di balik lembar-lembar catatan sekolah. Menulis puisi, curahan hati, doa-doa yang tak sempat terucap di bibir. Disitulah aku mulai tahu bahwa diamku sebenarnya sedang berkata. Bahwa ketika aku tak bisa mengatakannya pada manusia, aku bisa menitipkannya pada langit. Lewat tinta, lewat air mata, lewat doa. Doa bukan tentang seberapa lantang kita berbicara, tapi seberapa dalam kita percaya. Imam Al-Ghazali. Aku pernah jatuh cinta dalam diam. Perasaan yang tak pernah disampaikan, tapi selalu hadir dalam sujud. Aku sebut namanya dalam hati, berharap Allah yang menyampaikan. Tapi seiring waktu, aku belajar bahwa cinta yang tak dijaga Allah hanya akan mengikis hati pelan-pelan. Dan aku belajar merelakan, juga dalam diam. Saat itu, aku tak memaki takdir. Tak bertanya, mengapa bukan aku? Aku hanya menangis pelan, membiarkan air mata menjadi doa yang mengalir tanpa harus dirapalkan. Diam yang menyakitkan, tapi juga menyembuhkan. Karena dalam diam, aku benar-benar menyandarkan segalanya padanya. Ya Allah, jika dia bukan takdirku, maka cukupkan rinduku. Jika aku bukan takdirnya, maka hapuskan rasa ini tanpa membenci. Aku ucapkan dalam diam. Hari-hari berlalu. Aku bekerja, bertemu banyak orang, tapi tetap, diam menjadi selimut yang paling nyaman. Ketika masalah datang, aku diam. Ketika orang salah paham, aku diam. Ketika dikhianati, aku diam. Bukan karena tak sakit, tapi karena aku tahu, hanya Allah yang benar-benar bisa memahami luka tanpa harus aku jelaskan. Aku pernah ditinggalkan, tanpa alasan, tanpa pamit. Orang yang paling aku percaya pergi, dan saat semua bertanya, aku hanya menggeleng, tak menjawab, tak menjelaskan, karena aku tahu menjelaskan pun tak akan membuat mereka kembali. Aku hanya memeluk diri sendiri dan membisikkan, "Diamlah, Allah sedang mengajarimu sabar." Malam-malam panjang kulalui dengan mata terbuka, menggenggam tasbih, menghitung zikir, tapi kadang tak sanggup berkata, tak tahu harus meminta apa.
Maka aku hanya diam di hadapan sajadah, menatap langit-langit yang bisu, dan berharap Allah mendengarku meski aku tak bersuara. Tuhan tak butuh ucapan untuk tahu isi hati. Bahkan sebelum kamu bicara, Dia sudah tahu mana luka, mana harap. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku mulai memahami bahwa diam adalah bentuk ibadah yang tersembunyi, bahwa tidak semua harus dijelaskan, tidak semua harus dibalas, tidak semua harus diteriakkan. Kadang, hanya dengan diam, kita lebih kuat daripada mereka yang sibuk bicara. Dalam diam, aku melihat jelas siapa yang tulus, siapa yang hanya ingin tahu cerita untuk disebar, bukan didengar. Dalam diam, aku menemukan ketenangan yang tak kutemui dalam riuhnya dunia. Dalam diam, aku mengenal diriku lebih dalam. Dan disitulah, aku paling dekat dengan Allah. Malam itu, hujan turun deras. Aku duduk di balkon kecil rumah kontrakan. Mata tertuju pada titik air yang menabrak genteng. Tangan menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Aku merasa hampa. Dunia terasa berjalan terlalu cepat. Aku tertinggal, kukira aku baik-baik saja. Tapi hatiku kosong. Dan di momen itu, aku tahu, aku harus bicara. Tapi bukan pada manusia. Aku harus bicara padanya. Aku masuk ke kamar, mengambil wudhu, membentang sajadah, tak tahu harus baca apa. Maka aku hanya duduk, menunduk, dan menangis. Lalu diam. Hanya diam. Tapi hatiku penuh dengan kata-kata. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa didengar, Allah Maha mendengar. Bahkan saat kita hanya diam. Karena sebenarnya, doa terbaik bukan yang paling panjang, tapi yang paling tulus. Kamu yang mendengar ini, mungkin sedang diam, karena lelah, karena patah, karena tak tahu harus bicara pada siapa. Tapi percayalah, Allah tahu isi hatimu, bahkan napasmu yang berat. Sudah cukup untuk jadi doa. Jangan merasa sendiri, jangan merasa tak berdaya. Diammu bukan dosa. Diammu adalah bentuk kekuatan. Kekuatan untuk tidak menyakiti, kekuatan untuk tidak menghakimi, kekuatan untuk menyerahkan segalanya pada Tuhan, bukan pada dunia. Jika kamu tak sanggup berkata, maka berdoalah dengan air mata. Jika kamu tak mampu menjelaskan, maka bersujudlah. Tuhan paham bahasa luka. Rabi'ah Al-Adawiyah. Aku tak ingin jadi orang yang keras kepala pada hidup. Aku ingin jadi seseorang yang lembut, tapi kuat. Dan Dia mengajariku itu. Ia menjadikan aku lebih peka, lebih bijak, lebih sabar. Karena diam bukan berarti tidak bergerak, tapi memilih untuk melangkah, tanpa harus ribut. Kamu yang sedang diam karena kecewa, biarkan. Kamu yang sedang diam karena tak dihargai, tak apa. Kamu yang sedang diam karena dikhianati, tenanglah. Semua itu akan selesai. Percayalah, Allah tak tidur. Diam adalah perisai orang beriman. Nabi Muhammad SAW, hadits riwayat Tirmidzi. Diam bukan tentang menyerah, tapi tentang percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kamu lihat saat ini. Maka teruslah berjalan, meski dalam diam. Teruslah berdoa, meski tanpa kata. Karena Allah mendengar, bahkan ketika dunia memilih untuk tidak peduli. Terima kasih sudah bersama kami di channel Naskah Dalam Diam. Jika kamu merasa naskah ini menyentuh, mungkin karena kamu juga pernah bicara lewat diam. Jangan lupa untuk tetap mendengar hatimu, sebab di sanalah Tuhan sering berbisik. Diamlah, tapi jangan putus asa. Diamlah, tapi tetap berharap. Diamlah, dan biarkan Allah yang menyempurnakan. Sampai jumpa di naskah selanjutnya. Diamku bukan akhir, tapi awal dari sebuah doa yang lebih jujur.